Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang tahun 2022, dimana gue pengen ngasih pendapat tentang apa yang menurut gue sektor kripto yang bakal booming di tahun 2022. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja guys, tanpa basa-basi kita langsung bahas. Jadi tren yang pertama menurut gue bakal booming di tahun 2022 adalah DeFi. Jadi buat yang belum tahu DeFi, langsung aja mampir ke koinvestasi.com. Intinya DeFi itu adalah sebuah sektor yang intinya mempermudah investor kripto untuk menghasilkan kripto secara pasif. Jadi di sektor DeFi itu yang lagi booming tuh banyak, tapi sebenarnya ada 4 utamanya, yaitu decentralized exchange atau bursa terdesentralisasi yang bergeraknya tanpa pihak ketiga, jadi nggak pakai broker. Terus yang kedua itu adalah lending protokol dan saving protokol, di mana kita bisa meminjamkan kripto kita ke orang dan juga kita bisa menabung kripto layaknya di bank tapi tanpa pihak ketiga yang berkuasa kayak bank. Jadi semuanya terjadi di blockchain dan secara terdesentralisasi. Nah, terus berikutnya adalah staking, di mana kita bisa patungan bareng-bareng untuk menjadi validator di blockchain proof of stake simpelnya. Terus ada farming, di mana kita menjadi penyedia likuiditas biar kalau misalnya di exchange terdesentralisasi kalau ada yang mau beli tapi nggak ada yang mau jual atau sebaliknya, ya kita jadi penggantinya. Jadi kita menjaga agar volume atau likuiditasnya itu terus berjalan dan kita dapat keuntungan secara pasif melalui bunga per tahun atau return per tahun. Nah, jadi DeFi itu udah jadi sasaran mayoritas investor retail dan juga sekarang udah masuk ke investor institusional, karena seperti yang kita tahu sekarang tuh suku bunga bank lagi kurang menarik banget nih, apalagi di era pandemi, karena tujuan dari bank sekarang lagi pengen nambah jumlah uang beredar di perekonomian. Jadinya ya suku bunga bank nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau misalnya tinggi nanti pada nabung terus ujung-ujungnya jadi nggak pada spending. Jadi uang beredar nggak bakal nambah secara signifikan. Nah, jadinya karena sekarang suku bunga bank lagi turun, jadinya keuntungan dari produk-produk perbankan tuh lagi turun juga. Makanya lagi pada cari alternatif untuk mencari keuntungan secara pasif, dan makanya pada ke sektor DeFi seperti yang kita lihat, karena emang jumlah transaksi di atas 1 juta US dollar tuh lagi meningkat banget di DeFi guys. Jadi kalau kita lihat sekarang total value lock atau jumlah dana yang terkunci di sektor DeFi itu udah naik gila-gilaan guys, bahkan hanya dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lihat nih dari 30 Desember total value lock-nya adalah sekitar 20 miliar dolar. Hancur. 20 miliar US dollar. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang tuh udah naik sampai 140 miliar US dollar. Jadi sekarang ini tuh naiknya sekitar 7 kali lipat dalam ya 1 tahun lah. Ini pertumbuhan yang gila banget, karena di bulan sebelumnya pun DeFi belum terlalu booming, dan ya ini pertumbuhan yang signifikan. Dan menurut gue pribadi, karena emang sekarang perekonomian lagi caur, apalagi fiat lagi ya relatif turun, walaupun kedepannya kemungkinan kebijakan akan bikin fiat naik dan sektor perbankan bakal pulih lagi, tapi menurut gue DeFi nggak bakalan hilang gitu aja sih, karena ya udah segini banyak yang terkunci di dalamnya, udah ada sekitar 140 miliar US dollar, jadi nggak bakal hilang gitu aja. Dan menurut gue pribadi di 2022 DeFi masih bakal jadi tempat utama untuk menghasilkan keuntungan, terutama kalau misalnya kripto mayoritas pada crash, ya orang-orang pada ujung-ujungnya kalau nggak farming ya staking, biar tetap dapat untung secara pasif, dan ya walaupun kriptonya turun dalam nilai ya dia tetap bisa dapat tambahan dari bunga tadi. Makanya menurut gue DeFi itu bakal booming banget. Dan sekarang kalau kita lihat yang masih mendominasi walaupun masih Ethereum, tapi ya ekosistem lain udah mulai berkembang lah. Seperti yang kita lihat beberapa minggu yang lalu, ekosistem blockchain Terra udah mulai meningkat, ngalahin Binance Smart Chain. Sekarang tuh peringkatnya Ethereum, terus ekosistemnya Terra Blockchain, terus ekosistemnya Binance Smart Chain, terus ekosistemnya Solana, itu top 4-nya. Nah, jadi menurut gue pribadi ini nggak bakal hilang, apalagi blockchain baru-baru pada masuk ke DeFi. Jadi ya ini salah satu tren yang bakal booming di sektor yang bakal booming di 2022 juga, terutama karena market crash tadi. Nah, jadi kalau kalian bingung mau kemana, kalian bisa buka CoinGecko atau CoinMarketCap, terus lihat-lihat aja mana kripto yang masuk ke kategori DeFi. Nah, ini kalau kalian pakai CoinGecko, langsung aja klik DeFi ini, terus nanti kalian dikasih kategori nih, datanya, berapa jumlah market cap di DeFi, terus juga berapa jumlah yang terkunci di DeFi. Terus ini adalah kripto-kriptonya yang dari peringkatnya lah, bisa disortir dari pergerakan harga, dari kapitalisasi pasar, terus juga dari total value lock. Ini bisa dilihat Luna ini salah satu yang gokil sih di DeFi, sekarang dia lagi booming juga, apalagi karena dia punya stablecoin-nya sendiri. Terus ya decentralized exchange kayak Uniswap dan lain-lainnya itu juga masih booming. Terus juga Aave, salah satu lending protokol di Ethereum tuh juga masih booming. Pokoknya intinya kayak ekosistem Ethereum tuh masih bakal booming sih, karena emang udah bertahan sejak lama dan sampai sekarang tuh masih mendominasi. Jadi menurut gue pribadi masih bakal kuat.
Jadi ini salah satu trennya, dan kalau kalian mau invest ke DeFi, lihat-lihat aja di sini. Nah, nanti kalau mau full detailnya bisa mampir ke koinvestasi.com atau nanti gue bikin video lagi. Berikutnya, tren yang menurut gue bakal booming di 2022 adalah Metaverse. Jadi buat kalian yang belum tahu Metaverse, coba lihat-lihat berita dah. Karena sekarang berita mainstream pun bahkan udah masuk TV guys, Metaverse. Gue salut banget sih, jujur, Indonesia nggak ketinggalan. Nah, jadinya Metaverse ini intinya adalah singkatan dari Meta Universe. Jadi dunia secara digital, dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara virtual. Jadi kalau pernah lihat teknologi virtual reality atau augmented reality yang kayak main Pokemon Go zaman dulu, atau kayak pakai kacamata terus ujung-ujungnya kayak kita lagi masuk ke dunia lain, itu tuh adalah bagian dari Metaverse, dimana nanti bisa dimanfaatkan kita masuk ke internet melalui karakter kita atau sudut pandang baru melalui kacamata VR atau AR atau augmented reality, yang intinya nanti kita bisa jadi komunikasi dengan orang lain, dan ya intinya kita bisa di rumah tapi bisa ketemu orang banyak. Intinya banyak banget ya, maaf ya, intinya itu kan intinya lagi. Jadi ya kita bisa ketemu orang tanpa harus ketemu orang, dan di Metaverse ini tuh udah booming banget. Karena kalau kita lihat Decentraland, The Sandbox Game, Axie Infinity bahkan itu juga Metaverse-nya udah banyak lah. Jadi Nike pun juga udah masuk ke Metaverse walaupun masih centralized karena di Roblox, tapi Adidas udah masuk ke Sandbox Game, dan beberapa perusahaan besar juga udah masuk ke Metaverse Sandbox Game. Jadi Metaverse tuh bukan satu hal yang kayak tren-trenan bakal hilang, karena menurut gue pribadi di 2022 bakal booming banget. Apalagi tanahnya udah kejual miliar-miliaran rupiah. Jadinya ya kalau kita punya tanah di Metaverse, tanahnya itu bisa kita sewain, kita bisa bangun gedung, terus baru abis itu kita bisa sewain atau kita jual lagi. Ya layaknya di dunia nyata. Jadi bisa untuk virtual office, bisa untuk virtual party, bisa untuk virtual event kayak misalnya mau bikin mini games kayak poker atau mini golf tapi di dunia virtual yang kalau mau main harus bayar, ya itu bisa semua. Jadi intinya ekosistemnya dan ekonominya tuh adalah di Metaverse, dan ini benar-benar masa depan. Karena Facebook pun walaupun centralized tapi dia pengen bikin Metaverse-nya sendiri. Tapi kalau menurut gue pribadi mending decentralized Metaverse sih. Karena kalau centralized Metaverse kayak Facebook, berarti semua yang berkendali itu Facebook. Jadi dunianya ya kayak Mark Zuckerberg Tuhannya. Takut gak sih? Gue sih mending decentralized atau Sandbox yang decentralized lah, atau Radio Caca atau Star Atlas yang emang Metaverse-nya bakal banyak yang launching di 2022. Jadi ya look out aja lah guys. Nah, Metaverse sendiri juga dalam ekosistemnya itu semua barangnya tuh pakai non-fungible token atau NFT yang dari sekarang emang udah booming banget. Jadi menurut gue pribadi di tren Metaverse juga bakal nyangkut ke trennya NFT. Jadi di 2022 Metaverse dan NFT ini akan saling berikatan dan akan tetap booming kayak sekarang. Walaupun ya mungkin ada adjustment sedikit lah, ada koreksi-koreksi dikit pas kaget-kagetnya bear market. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa buka CoinMarketCap karena CoinGecko belum ada nih filternya Metaverse. Langsung aja ke CoinMarketCap, terus nanti ada kategorisnya Metaverse, terus klik aja, dan ini bisa kalian pilih sendiri nih. Ada Decentraland yang paling booming sekarang, terus ada Axie Infinity, ada The Sandbox Game, ada Theta, ada Engine Coin, dan lain-lainnya lah. Intinya banyak banget di sini, kalian bisa pilih masing-masing aja yang fundamentalnya cocok sama kalian, karena di sini bukan financial advice. Jadi kalian harus teliti sendiri dulu lah untuk koin atau tokennya. Tapi di akhir Desember gila sih The Sandbox Game, karena emang bakal banyak launching. Ada game maker yang intinya kalian bisa bikin NFT nanti di dunianya. Terus ada DAO baru, Decentralized Autonomous Organization, yang intinya bakal menguatkan fitur decentralized di ekosistemnya Sandbox. Jadinya banyak improvement lah untuk The Sandbox Game. Jadi kalau mau salah satu yang oke sih The Sandbox Game jujur. Tapi ya perhatiin kalian balik lagi, mau fundamentalnya yang cocok sama kalian tuh gimana. Nah, terus NFT juga nih guys, di CoinMarketCap ada filternya. Kalian bisa langsung nih, coba gua dari awal deh. Nah, ini kalau baru masuk nih ke CoinMarketCap, terus dilihat di sini ada filternya nih, ada kategorinya. Nah, kalau mau kategori lebih banyak dari ini bisa pilih di sini, tapi kalau ini kan udah ada nih NFT, jadi langsung ke sini aja. Nah, terus kalian bisa pilih deh, ini rata-rata NFT dan Metaverse sama sih, karena yang tadi gue bilang emang keduanya tuh terikat gitulah. Ada Decentraland, ada Axie Infinity yang emang aksi volumenya lagi tinggi banget. Terus juga ada lagi The Sandbox Game, Tezos, dan lain-lainnya lah. Ada Gala Games juga, ini juga potensi booming juga menurut gue pribadi. Tapi balik lagi, not financial advice, jadi teliti dulu sendiri. Oke. Nah, jadi dua. Yang pertama tadi DeFi, yang kedua Metaverse dan NFT. Nah, yang ketiga nih guys, ini agak-agak tebakan gue sih, karena
mayoritas dua tren tadi tuh udah disebut-sebut sama analis kripto, terus juga influencer kripto, jadi youtuber kripto, udah banyak lah bule dan Indo yang ngomong kayak gitu. Tapi ini tren ketiga ini adalah pandangan gue pribadi, dan ini masih agak awam lah terutama di Indonesia dan ya di dunia kripto sebenarnya, karena emang ini masih tren baru banget. Tapi gue udah pernah ngomong bakal janji ngasih tahu, jadi bakal gue kasih tahu. Jadi ini trennya namanya MachineFi atau singkatan dari Machine Finance. Jadi Machine Finance trend ini tuh ingin menggabungkan antara machine kayak Internet of Things, IoT, antara smartphone, smart devices, dan lain-lainnya itu tuh sama decentralized finance atau keuangan yang terdesentralisasi, blockchain, kripto, dan lain-lainnya. Jadi ini tren baru banget dan menurut gue pribadi ini keren sih jujur, karena kalau misalnya dulu kalian pernah nonton film Wall-E yang kayak semuanya tuh kita dilayanin robot, tapi kita juga ketemu orang tuh somewhat kayak metaverse, tapi kita tetap duduk. Jadi kayak orang gendut banget, ya gue pribadi lah. Tapi intinya, jadinya itu menurut gue tuh kayak bayangan kecil dari MachineFi. Tapi sebenarnya lebih gede dari itu juga, karena intinya menggabungkan antara machine kayak Internet of Things, smart devices, smart apapun lah, smartwatch, smart cars, smart home, something apalah, pokoknya semua datanya tuh tersimpan secara terdesentralisasi dan semuanya bisa diuangkan, jadinya bisa jadi ada ekonominya sendiri. Ini kalau kalian mau lihat, ini salah satu artikel yang keren sih dari Forbes. Gue jujur nggak nyangka bakal merujuk ke Forbes, tapi ini Forbes keren sih. Dia bikin artikel MachineFi, the future of smart devices, IoT, dan blockchain. Jadi intinya gabungin machine dan decentralized finance. Ini keren banget. Jadi ya kalian kalau mau coba baca dulu deh, karena ini hal yang baru banget. Jadi intinya tuh semua hal di dunia kita nanti bakal, kan kita udah terikat banget nih sama smart device, sama HP, laptop, PC, dan lain-lainnya. Nah itu tuh intinya sekarang orang-orang lagi pengen mencari cara agar semua data yang kita gunakan itu bisa tersimpan secara terdesentralisasi, terus nanti ya bisa diuangkan. Jadi kayak pakai kripto, pakai blockchain, dan lain-lainnya. Karena sekarang trennya juga lagi nyampe ke, kalau misalnya pernah dengar tuh namanya Neuralink. Jadi Neuralink itu adalah salah satu tren yang didukung juga sama Elon Musk. Jadi dia tuh pengen bikin manusia bisa gerakin device-nya, HP, laptop, dan lain-lainnya tanpa harus megang. Jadi lewat otak. Makanya itu ngeri sih jujur. Tapi dia tuh pengen bikin ada chip diimplant ke otak, terus nanti bisa gerakin semua smart device. Tapi itu too much lah. Nah ini fokusnya ke machine finance dulu. Tapi nggak bisa dipungkiri itu agak-agak connected dan agak-agak ngeri. Jadinya ya perdalam dulu lah. Nah tapi kalau misalnya MachineFi itu intinya ya tadi, terus kalau misalnya bingung, ini menurut gua kategori-kategori yang bakal connect di Machine Finance. Nah yang pertama adalah kategori Web 3.0. Jadi buat yang belum tahu Web 3.0 tuh intinya ya simple, website kayak gini, tapi ya connectnya ke blockchain. Karena kan kalau kita pakai kayak CoinMarketCap nih atau Google, itu tuh Web 2.0 dimana kalau kita browsing datanya tuh tersimpan di servernya Google. Tapi kalau misalnya Web 3.0, apapun yang kita lakukan di internet itu tuh datanya tersimpan di blockchain. Jadi secara terdesentralisasi dan nggak terpusat di satu pihak doang. Jadi tuh intinya Web 3.0 pengen bikin data transparansi dalam penggunaan internet. Jadinya nggak ada orang yang bisa manipulasi data dan nggak ada kasus-kasus kayak Facebook waktu itu tuh yang jualan data. Nah jadi kalau mau lihat, ini ada koinnya, bisa lihat sendiri di sini koin don tokennya, ini rata-rata pada connect. Nah ini Web 3.0 dan kalian juga pasti udah sering denger lah ya. Nah terus berikutnya adalah kategori IoT atau Internet of Things. Jadi ini emang connect banget ke Machine Finance, karena balik lagi ya MachineFi itu bagian antara smart device atau Internet of Things digabung dengan decentralized finance. Jadinya penjelasan lebih lengkapnya nanti gue bikin video sendiri deh biar gampang. Tapi intinya kalau mau lihat-lihat bisa lihat ke sini. Ada VeChain yang juga penggunaannya untuk Internet of Things tuh dia kan supply chain tapi pakai blockchain, jadinya itu masuk ke Internet of Things juga. Terus ada IOTA blockchain yang lagi booming juga sekarang. Terus ada IOTX nih, IOTX juga salah satu yang menurut gue nih. Menurut gue pribadi MachineFi itu bakal didorong sama IOTX dan Ocean protokol. Kalau gue pribadi ya, sama Fetch.ai juga. Jadi bisa pilih-pilih lah, tapi gue pribadi karena emang yang udah state pengen masuk ke MachineFi itu IOTX, jadi IOTX sih kalau gue pribadi yang hold untuk kategori ini. Tapi balik lagi, not financial advice ya guys. Nah ini Internet of Things. Terus berikutnya adalah Distributed Computing. Jadi Distributed Computing itu mirip sama kayak Web 3.0 sebenarnya sih. Jadi ya komputasinya, tenaganya tuh didistribusi, bukan tersimpan di satu server doang atau satu tenaga komputasi doang. Jadinya tersebar rata dan penyimpanan datanya tuh ya tersebar, nggak terpusat di satu pihak. Jadi nggak rentan terhadap manipulasi, dan juga kalau misalnya ada satu server yang error ya nggak satu network error, karena ya penjaganya atau node-nya tuh banyak. Jadinya ya kalau satu error masih ada yang lainnya.
Nah, ini bisa lihat-lihat di sini ada Filecoin yang emang buat penyimpanan data secara terdistribusi dan terdesentralisasi. Ada juga Internet Computer Protocol yang pengen gantiin internet tapi secara terdesentralisasi dan berbasis blockchain, dan ada juga banyak lainnya. Nah, terus berikutnya juga nih dia. Ini kategori yang penting sih, AI atau Artificial Intelligence dan Big Data. Nih kalau misalnya kalian mau lihat nih, tadi gue bilang ada Ocean Protocol, ada Fetch.ai, ada Graph juga. Yang intinya tuh ini kategori yang menurut gue bagian penting juga, karena MachineFi nggak bakal jauh-jauh dari data, karena smart devices nggak bakal jauh-jauh dari data, apalagi machine learning dan artificial intelligence tuh bergantung sama data untuk bergerak secara pribadi. Jadinya ya bisa lihat-lihat kesini juga untuk invest. Tapi gue pribadi ya stick to top 3 aja lah, karena ini udah dikategorin sama CoinMarketCap. Tapi balik lagi, not financial advice. Nah, terakhir adalah sharing economy. Jadi sharing economy tuh intinya ini adalah sharing economy kayak kita berbagi tempat penyimpanan data, tapi keduanya tuh diuntungkan ya, layaknya menambang Bitcoin atau menjadi validator atau menjadi node tempat penyedia data agar suatu proyek bisa menghasilkan uang dan kita mendapat imbalan. Jadi intinya ledger lah, teknologi ledger tapi terdesentralisasi, teknologi blockchain. Jadinya sharing keuntungannya. Nah, ini bisa dilihat di sini juga, karena ini menurut gua agak-agak nggak yakin, tapi ini bagian juga sih menurut gua, karena emang blockchain itu adalah sharing ekonomi. Ada validator yang dapat untung, ada juga pengguna jaringan yang mendapat keuntungan dari kegunaannya. Nah, jadi gitu aja deh guys, 3 tren yang menurut gue pribadi bakal booming di 2022. Dan ini udah full guide banget dari gue pribadi yang apa yang akan gue lakukan di 2022, terutama di machine finance. Dan ya kalau misalnya kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di video ini. Dan kalau misalnya kalian mau request gue bikin satu video sendiri tentang machine finance, langsung aja bilang. Oke, dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.